Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'il. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih selalu memberikan rahmat, hidayah, nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah terputus, mulai sejak tadi malam kita menutup mata akan tertidur hingga sebentar malam ketika kita akan tertidur kembali, selalu sambung menyambung, tidak pernah terputus nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita syukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut dengan selalu mengucapkan puji dan syukur kepadanya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing kita, mengarahkan kita dari hal-hal yang membawa kepada keterpurukan umat manusia kepada sebuah situasi yang mampu mengangkat harkat derajat kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpuji. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah kali ini panitia mengamanahi kami dengan sebuah tema sabar dan syukur sebagai pilar kehidupan. Pilar itu seperti tiang ini, Pak. Inilah pilar. Kalau tidak ada ini pilar yang menyokong beratnya ini semen dan beton yang ada di atas, maka pasti yang ada di atas ini akan ambruk. Oleh karenanya pilar yang dua tiang ini harus kuat. Demikian
yang dimaksudkan dengan tema ini, sabar dan syukur sebagai pilar yang harus kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar. Sabar itu bahasa Arab berasal dari kata sabar yasbiru sabran. Secara etimologi, secara bahasa artinya menahan, antahan. Secara bahasa, secara istilah, sabar itu menahan diri dari hal yang tidak disukai. Jadi ketika pertama kali diciptakan itu sabar, tujuan utamanya, visinya adalah mengajak kita sebagai umat manusia menahan diri dari segala hal yang membuat kita bersedih, dari segala hal yang kita tidak suka. Itulah sabar. Kemarin ketika saya menerima amalan ini, saya sempat membuka-buka Mu'jam Al-Mufahras. Saya hitung-hitung kosakata sabar di dalam Al-Quran Karim. Itu banyaknya 104 kali Allah mengulang-ulang kata sabar dengan berbagai macam derivasinya, baik yang bentuk kata kerja lampau, fi'il madhi, sawar, baik yang bentuk dalam fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang, tasbiru, atau dalam bentuk kata perintah isbir, bersabarlah, atau dalam bentuk isim fa'il atau sabirina. 104 kali Allah ulang-ulangi kata sabar dalam berbagai macam bentuk derivasi. Kalau saya ambil ilustrasi, Pak, hadirin sekalian, satu hari anak kita mau berangkat sekolah. Saat dia mau berpakaian, kita minta ke dia, nak, singgah di rumahnya Pak Imam Desa, ada berkas di situ, ambil. Setelah mau makan sarapan pagi, kita sampaikan lagi untuk kedua kalinya, nah, sebentar singgah di rumah Imam Desa ya, ambil itu berkas di sana. Selesai makan, dia cuci tangan, kita pesan yang ketiga kalinya, nah, sebentar singgah di rumahnya Pak Imam Desa, ada itu berkas di sana. Ketika dia keluar dari rumah, kita pesan lagi, nah, dan keluar, ada itu berkas penting di rumahnya Pak Desa, ambil di situ. Dan seterusnya, berkali-kali kita berpesan. Itu menunjukkan bahwa yang kita minta berkas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulangi kata sabar 104 kali dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa sabar ini adalah satu hal yang sangat penting dan tidak bisa diremehkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika di awal Al-Quran kita membuka surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Inilah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sebelum Allah memerintahkan perintah salat, puasa, haji, yang pertama Allah tanamkan adalah ayat kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sama halnya dengan kaitannya tadi, ketika Allah mengulang-ulangi kata sabar, maka tidak ada keraguan bahwa sabar ini adalah sesuatu yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Yang kedua, syukur. Syukur ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim
itu sebanyak 75 kali. Lebih banyak sedikit kata sabar 104 kali, syukur disebutkan sebanyak 75 kali. Bukan hanya satu kali, 75 kali. Ini menandakan bahwa sabar dan syukur ini adalah hal yang sangat penting. Bahkan 4 kali Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan kedua ini, sabar dan syukur, 4 kali. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Demikianlah tanda-tanda yang kami berikan kepada orang-orang yang sabar dan bersyukur. Apa itu saat bersyukur adalah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bersyukur adalah memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, mencintai nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya. Itulah syukur. Sabar dan syukur ini adalah pilar yang mesti ada dalam kehidupan setiap kepala di masyarakat kita. Kapan tidak ada sabar dan syukur, maka sebuah tatanan kemasyarakatan itu akan amburadul. Sama halnya dengan masjid ini. Bisa dibayangkan ketika tidak ada dua pilar ini yang bisa menopang benda-benda beton yang ada di atasnya, pasti akan amburadul yang ada di atas. Begitu pun dalam masyarakat. Kita bisa bayangkan ketika si A dan si B. Si A ini adalah sedikit kasus saja. Si A ini adalah seorang miskin parah yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, pekerjaan semrawutan, yang terkadang hari ini berpuasa, terkadang besok makan, besoknya lagi berpuasa karena tidak ada yang bisa dimakan. Padahal dia harus menafkahi 2-3 orang anaknya dan istrinya. Tidak ada pekerjaan tetap. Bisa dibayangkan kalau seorang yang seperti ini tidak memiliki kesabaran, maka besar kemungkinan dia akan melakukan kekacauan. Benda-benda berharga milik tetangga akan selalu dalam pantauannya dan bisa menjadi begal, dan milik orang lain itu akan bisa selalu ada di dalam awang-awang pikirannya untuk menjadi miliknya. Terjadilah kekacauan. Itu ketika tidak ada kesabaran. Si B, tetangganya yang berlebih dari segi finansial, tetapi tidak memiliki rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka tidak mau dia bersedekah, kikir dan sungguh atas segala yang dia miliki. Dia memandang ini siapa saja di sekitarnya. Dia menganggap dirinya adalah orang yang paling hebat dan dia tidak membutuhkan orang lain. Otomatis tidak ada kerukunan antara si A dan si B. Ini salah satu contoh kecil saja ketika tidak ada rasa sabar dan rasa syukur. Coba kita baca, si A orang miskin parah yang tidak punya penghasilan tetap, tetapi dia punya kesabaran, bersabar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan represif yang bisa merugikan dirinya, merugikan keluarganya, anak-anaknya, dan merugikan tetangganya. Maka tetangganya itu yang orang kaya, insya Allah. Sebaliknya, si D yang merupakan tetangganya adalah pejabat yang berlebih dari segi finansial, memiliki 2-3 buah mobil, rumahnya bertingkat, tanahnya luas, gabahnya banyak, tetapi dia punya rasa syukur, maka tetangganya si A itu akan aman. Kenapa? Karena dia memahami bahwa bersedekah itu akan menyempurnakan kesucian hartanya. Bersedekah itu seperti kita membeli sebuah selembar kain yang ukurannya 1 meter, harganya 3 juta. 1 meter harganya 3 juta,
kita bawa ke tukang jahit, minta dijahitkan jas. Pak, ini kain harganya 3 juta, saya minta dijahitkan jas, tapi karena ini mahal Pak, kainnya jangan digunting-gunting ya, mahal saya belikan ini. Akhirnya jasnya itu menjadi seperti daster karena tidak digunting-gunting. Begitulah seperti harta yang tidak mau disedekahkan. Karena orang kaya sudah ini paham bagaimana cara menjahit jas yang indah, bahwa sebuah kain itu harus ada yang dibuang. Seperti itulah harta. Kalau mau suci harus ada yang dibuang sedikit untuk diserahkan disedekahkan kepada tetangga. Maka jadilah dia jas yang sangat cantik. Kenapa? Karena ada yang dibuang dari kain yang mahal yang dibelinya tadi. Kalau sabar dan syukur ini Pak dipadukan dalam satu tatanan kemasyarakatan kita ini, insya Allah akan damai, sejahtera, tentram. Itu pasti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kita mesti diminta untuk saling menasihati Pak dalam kesalahan yang seperti ini, menasihati dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran Al-Karim bahwa salah satu persyaratan untuk kita terbebas dari kerugian ada 4 syaratnya. Satu di antaranya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Itu salah satu syarat untuk kita terbebas daripada kerugian dunia dan akhirat. Kenapa kita mesti saling menasihati? Karena seperti ini, ibarat kita punya luka di belakang telinga ini, ada luka, entahkah itu bisul atau apa. Kita mau tahu seberapa parah saya punya luka ini, apakah bernanahkah, apakah berdarah, apakah mulai membusuk atau ada ulatnya. Kita melihat bagaimana kira-kira cara untuk melihat luka yang ada di belakang telinga. Caranya adalah ambil cermin satu di belakang telinga dan cermin satu di depan. Maka cermin itu akan memberikan kita informasi bahwa luka yang ada di belakang telinga itu sudah kuning-kuning, sudah bernanah. Cermin itu adalah nasihatnya orang lain kepada kita. Karena terkadang kita ini tidak kita tahu kelemahan kita, sampai di mana nih batas kesabaranku. Maka kita butuh nasihat orang lain. Saling menasihati itu penting. Hadirin yang berbahagia, tidak ada makhluk, khususnya manusia, yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini yang tidak akan dicoba, tidak akan diuji, tidak ada. Pasti ada ujiannya, pasti ada masalahnya tersendiri. Karena cobaan, ujian, masalah. Tunggu dulu, apa itu masalah? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bahasa sederhananya Pak, masalah itu adalah lain yang kita maui, lain yang terjadi. Itulah masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah. Karena masalah, ujian, cobaan itu seperti udara. Kita masuk di lautan di sana, di dasar lautan ada udara. Kita naik di atasnya itu gunung di sana, ada udara. Begitu juga dengan cobaan. Jangan sampai kita berpikir, tahun depan saya mau pindah ke Wontosikuyu karena tidak ada masalah di sana, tidak ada ujian. Tidak. Di mana-mana itu ada ujian. Di mana-mana ada masalah. Karena Allah sejak dari awal sudah menandaskan, ahasiban nasu ayyutrahu
ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa akan kubiarkan mereka mengakui dirinya beriman tanpa harus kuuji? Tidak, pasti diuji. Dan seberat ujian al-masyaqqatu min fardil, seberat-beratnya cobaan yang diberikan kepada kita, maka sebagian besar juga pahalanya. Tidak terlalu banyak khutbah ini karena ini adalah format. Mari kita menjadikan kesabaran dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pahit dan manisnya sebuah persoalan itu tergantung dari luasnya kesabaran yang kita miliki. Ada dua kolam A dan kolam B. Kolam A ini luasnya cuma 1 kali 1 meter, berisi air jernih. Kolam B itu luasnya seperti lautan di sana. Sama-sama diberikan 1 ember kopi, maka kolam A ini akan hitam. Tapi kolam B ini karena luas, walaupun sama diberikan 1 ember kopi, maka dia tidak akan menghitam. Kenapa? Karena luas kolamnya. Tergantung kolam kesabaran yang kita miliki, seberat apapun. Setiap kita ini memiliki masalah, dan terasa tidaknya masalah kita tergantung dari kesabaran yang kita miliki. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil, bersabar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah dibebani begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupannya, tetapi bisa melaluinya, dan sampai saat ini masih dikenal nama baik beliau. Hadirin jemaah yang berbahagia, demikian khutbah singkat ini yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Mursalin wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.